Welcome back sahabat Karips. Gimana kabar kalian yang lagi di rumah aja, yang di mana saja? Semoga baik-baik saja. Inilah dia lagu dari Bertrand Peto, Sahabat Kecil, yang di cover ulang sama artis yang sangat berbakat gitu ya. Berkatnya tuh kayak sangat terpendam gitu loh. Keren banget ya. Gimana sih? Keren banget. Nah, sekarang kalian kembali lagi bersama kita berdua di Mari Podcast. Ya, kenapa kita pilih lagu yang tadi buat di opening podcast kita? Karena cocok banget buat YouTube Karips. Yang kebetulan gue manggil mereka adalah sahabat. Ya kan? Tapi yang pasti bukan sahabat yang lain ya. Okay. Karena masih ada sahabat boneka-boneka lainnya. Boneka Iya, yang aku bilang, yang dibilang aku bukan boneka, tapi ya sama-sama sahabat, tapi ini sahabat Karips. Oke, jelas ya? Jelas. Siap. Kita dari dulu udah sahabat sih. Iya ya kan, kita dari juga sahabatan. Kita kan sahabat kecil kan? Bukan karena lagunya ya, karena kita sahabat kecil. Kalau yang kenal kita pasti tahu maksudnya. Betul. Sahabat kecil yang selalu kurindukan. Lagu ya. Oh iya benar. Oke, lanjut. Kita podcast kali ini mau ngapain? Jadi minggu lalu Kak, gue tuh kayak mengalami insiden yang tidak diinginkan. Oh my god. Itu sangat menyentuh emosional gue banget gitu ya. Jadi kayak oh my god, I can't handle this feeling. Oh my god, please help me. Gila gue kayaknya gimana gitu ya. Kayak lebay gitu kan. Gue udah tahu lu dari dulu kayak gitu memang. Oke. Iya, jadi kemarin tuh lo tahu kan Kak, kalau misalnya gue tuh kena insiden yang sangat amat menyentuh privasi gue. Bukan part of body gitu ya, tapi yang lainnya gitu. Sosmed gue tuh kayak ada yang menyentuhnya gitu loh, sehingga merugikan banyak orang gitu loh. Aduh, asli gue tuh kesel banget. Jadi kita bakal bahas insiden nih Karips. Kenapa kita bahas ini? Karena satu, penting banget buat kita tahu juga kan, gimana sih kronologisnya. Iya, gitu betul. Kan, supaya semua sahabat Karips juga nggak ngalamin hal yang sama. Betul. Terus kalau misalnya ngalamin yang sama, gimana sih caranya supaya insiden itu, gimana cara menyelesaikan insiden itulah, itu akan kita bahas di sini ya kan. Sebenernya gue pengen serius Kak, cuman kayak gak tau kenapa gue tuh kalau depan kamera tuh kayak gak bisa serius gitu. Lu jangan pernah serius. Jangan pernah serius. Kayak oh my god, gue tuh pengen coba untuk menjiwai seolah-olah memang gue tuh korban gitu. Bukan seolah-olah, emang gue tuh jadi korban saat itu gitu kan. Cuman gimana ya, gue nggak, tapi itu bagus. Kenapa gitu. biar nggak terlalu serius-serius banget lah. Walaupun kita ngomongin insiden atau sesuatu yang penting banget, tapi kita bawanya santai aja. Kayak kita nonton, kayak kita dengerin radio, bawaannya santai-santai aja. Walaupun dia ngomongin sesuatu yang penting gitu kan. Betul banget. Pokoknya nanti kita akan bahas satu persatu. Tunggu, jangan jangan di skip. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Ini dia. Oke, jadi apa sih Karips insiden yang terjadi sama lo? Ini bakal panjang kayaknya nih. Nggak, sebenarnya insidennya itu adalah akun Instagram gue kehack. Akun Instagram lo yang 1000 follower itu. Oh my god, jangan sebutin. Karena yang like-nya tuh gak sampai 1000. Tetap aja. Iya sih. Lumayan cuy. Iya sih. Nah, jadi itu akun Instagram gue tuh dihack sama orang. Lu tau gak sih Kak, awal mulanya kenapa gue bisa kehack? Itu karena ada satu temen gue, salah satu temen gue, kayaknya temen dia gue kenal juga deh. Iya, lu kenal juga.
dia itu ngirimin satu link, dan linknya itu gue nggak tahu karena gue pikir ya udah tumben-tumbennya gitu kan. Kenapa gue klik link itu karena gue nggak ada pikiran yang negatif. Satu, terus yang kedua karena gue juga sering kirim link untuk tugas-tugas gue kirimin ke semua, termasuk link YouTube gue juga gue kirimin. So gue nggak ada pikiran negatif sama orang itu. Ini gambarnya kayak gini, gue akan ada ininya. Ya, kayak gini bentuknya. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, terus gitu. Terus udah gitu, gue klik karena apa? Karena di sininya tulisannya tuh ada followers yang mirip sama kamu. Ya gue penasaran dong, followers mana gitu kan? Siapa yang berani-berani ngikutin Karib? Iya gitu kan. Oh my god. Wow. Damn gitu Lo kan. pikir kayak ada yang orang yang ngikutin gue terus habis itu dia mau ngejalin temen gue nih kayak gitu. Maksudnya gue kira emang ada yang mau kayak iniin gue gitu kan. Takutnya ngeri aja gitu kan. Jadi gue pikir ya udah gue klik aja gitu kan. Dan gue selama ini gue juga nggak tahu kalau misalnya gue tahu sih emang ada Instagram yang bisa dihack, tapi gue nggak sampai kepikiran kalau gue bakal kena hack juga gitu loh. Jadi gue klik aja karena gue pikir ya temen gue yang kirim gitu kan. Anyway jadi juga jarang kayak komunikasi sama gue. Jadinya ya gue pikir nggak ada hal yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah gue klik. Pas gue klik tiba-tiba cinta datang. Cinta datang kepadaku saat mulai mencari cinta. Mana kau cinta? Kemana si cinta? Si cinta lagi pergi beli pete. Naik Gojek. Becek. Jangan cinta Laura tidak suka seperti itu. Online check. Jangan. Oke, terus lanjut ya. Lanjut. Jadi pas gua klik itu nyambungnya ke Play Store. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus begitu gua nanya sama teman gue ini. Terus teman gue ini jawab, oke, nanti coba di SS dulu gitu kan, screenshot. Oh gitu. Ya, dia bilangnya. Terus lo kirim? Enggak, maksudnya dia mau SS gitu. Oke, gue coba SS dulu ya, dia bilang gitu. Dan gue nggak ngerti, kok SS gitu kan? Kok di screenshot? Emang apa hubungannya gitu kan dengan gue klik link itu, terus dia screenshot? Nah, ternyata pada saat dia ngomong begitu, untuk gue balik dan gue mau masuk lagi nggak bisa. Nah, balik ke Instagram itu nggak bisa. Terus gue mikir, mungkin ini lagi error kali ya. Gue nggak ada mikiran kalau misalnya itu bakal dihack. Lu pikir errornya itu dari si Instagram itu sendiri? Iya betul. Karena kan sometimes Instagram juga suka error kan, kayak ya udah gitu nggak bisa tiba-tiba nggak masuk. bisa login apa segala macam ya. Jadi maksudnya iya gitu. Jadi gue pikir ya udah, gue cuekin aja gitu kan. Terus itu sekitar jam itu hari Minggu, jam berapa ya kalau nggak salah, jam 12:30 kalau nggak salah. 1:30? Iya 1:30 siang ya. 12:30. Nah terus begitu udah gue tinggalin, gue ngerjain tugas. Terus tiba-tiba pas di jam 1-nya itu ada kayak teman gue gitu, dia umurnya di bawah gue anyway gitu kan. Nah dia nanya, dia pertama WhatsApp bilang, dia WhatsApp bilang gini, Karib udah kirim di sini aja nomor rekeningnya. Terus dia telepon gue kan nggak ngeh gitu kan, karena gue ngerjain tugas, gue mikir tugas gue lebih penting daripada WhatsApp gitu kan. Lagi serius dia. Iya serius. Nah kali ini gue ngomong serius ya. Nah terus gitu ya udah, pas dia telepon gue mikir ini anak kenapa sih gitu kan, tumben banget. Terus gitu dia kak kirim aja di sini nomor rekeningnya. Terus gue bingung, hah apaan sih gitu kan. Tiba-tiba ngomong rekening. Iya nomor rekening. Gue seneng sih kalau misalnya disuruh kirim rekening gitu kan. Cuman gue mikir apa gue punya uang, ada uang dia yang ketinggalan gue, terus gitu gue harus kirim ke dia rekening gitu kan, atau apa gitu kan, gue mikirnya gitu kan. Terus gue bilang, atau dia salah ngechat gitu kan. Hah apaan sih, lu bukannya minta nomor rekening minta minjem duit gitu kan. Gue bilang, hah kapan gue minjem duit? Iya
Orang gue dari tadi sejak jam 12 sampai jam 1 itu aja gue sibuk untuk bikin tugas. Enggak sih, setengah jam itu yang dari 12.30 ke jam 1 itu gue ngerjain tugas gitu kan. Ngapain gue minta duit gitu kan. Terus gitu dibilang, "Lah, itu yang di Instagram." "Hah? Instagram?" Gue bilang, "Enggak, gue enggak buka-buka Instagram. Terakhir jam 12.30 gue ingetnya gitu kan." Terus gitu, "Wah, fix Instagram lo kehack." Langsung. Nah, abis itu berarti udah tuh akhirnya lu nyadar bahwa abis gara-gara dia kasih tau fix lu punya Instagram dihack gitu kan, baru dari situ lu ngecek, cari tahu, berarti ini bukan gara-gara Instagram gue error, bukan karena aplikasi Instagram yang error dari sononya, tapi karena akun lu. Akhirnya ngapain lu? Akhirnya gue mikir, kenapa nih Instagram gue dihack? Coba gue masuk. Pas gue masuk beneran nggak bisa semuanya, sampai ke email gue nggak bisa masuk. Terus gitu gue juga pakai akun Instagram gue yang satunya lagi gitu kan. Gue coba untuk ngelihat lagi, ternyata beneran nggak bisa, kayak nggak bisa dihubungin juga gitu kan. Pokoknya banyak banget deh kejadian-kejadian yang bikin gue tuh sebenarnya awalnya tuh panik. Gue paniknya bukan karena Instagramnya gue, kalau Instagram dihack, orang yang gak terlalu penting, mungkin gue bisa bikin baru gitu kan. Tapi ini masalahnya orang-orang penting gitu kan. Nah, terus gitu dia tuh memanfaatkan akun gue untuk pinjem uang gitu loh. Jadi tiba-tiba banyak orang yang nanyain lu. Can you imagine gitu Kak, kalau misalnya ada yang minjem uang, terus gitu, oke, let's say mereka kasih pinjem, terus gue disuruh ganti, gimana Kak? Gue nggak pusing tuh. Nah, jadi guys, jadi teman-teman semuanya, jadi tuh kenapa sih kita ngomongin pinjem. Jadi tuh ceritanya orang yang ngehack akunnya Karips itu minta semua teman-temannya Karips yang pernah inbox sama Karips, semua yang udah pernah chatting gitu sama Karips, betul. Dia kontak semuanya, minta untuk transfer duit ke akun lain ya. Terus habis itu dia alasannya karena m-bankingnya dia keblokir. Jadi dia mengatasnamakan dirinya Karips, nama gue. Terus, jadi dia ngomong kayak misalnya kalau ke gue, misalnya yang gue ingat lagi nih, Kamarta lagi di mana? Terus tuh bukan akun, apa sih namanya, rekening BCA aku keblok. Kakak bisa nggak transfer ke teman aku, perlu nih, penting, kayak gitu kan. Transfernya 700.000 kalau ke gue, kalau lain gue nggak tahu, 700.000. Betul. Habis itu kakak bisa apa enggak, dia bilang gitu. Dan itu ternyata salah satu korban. Iya, salah satu kena DM karena di hari itu Karips inbox gue juga, jadi kena kitanya. Gue juga kena di DM sama dia. Betul. Nah, ternyata pas sudah dituin, gue pikir tuh beneran Karips karena bener-bener mirip banget sama lo. Iya. Sumpah. Jadi kenapa dia bisa mirip sama kayak gue? Dia itu belajar dari chat-chat gue sama lo Kak, yang di atasnya. Jadi dia misalnya nih, kalau gue bilang Kak Mar, dia juga ngikut Kak Mar. Tapi yang bedanya adalah ada beberapa hal yang bikin membedakan ketika gua WhatsApp, DM atau kirim pesan lainnya ke Kamarta, itu ada yang beda gitu. Dan gua nggak mau kasih tahu di sini, nanti takutnya jadi kesempatan lagi gitu. Gua nggak mau kasih tahu. Ada ciri khas gue gitu kan. Dan gue juga tahu ciri khasnya, karena ciri khas dia mirip sama gue. Sama. Ciri khasnya persis mirip sama gue. Iya betul. Nah, jadi intinya gitulah cara dia untuk kontak semua orang. Kata-katanya persis ya kan? Persis. Karena tapi juga yang dulu bodohnya adalah gue waktu itu pernah DM sama satu anak teens. Dia itu dia waktu itu sempat kirim kayak link gitu, link Instagram juga, yang kalau misalnya isinya tuh yang lucu-lucu gitu kan. Nah terus gitu gue bilang, ampun bang, gue bilang gitu kan. Nah padahal itu gue cuma bercanda nama dia gitu kan. Biasanya gue panggil dia nama singkatnya gitu kan. Terus gitu dia bilang, bang. Oh gitu, tunggu, mendingan gini, gimana kalau kita bacain itunya, chattingnya. Kayaknya nggak ada sih.
Oh itu nggak ada, kalau yang Iya, itu nggak ada. kalau yang ini yaudah. nggak ada. Coba jelasin aja kalau Kalau gitu. yang ini anak teensnya dipanggil Bang. Oh, which karena lu ngechat sama dia Iya, terakhirnya lagi ampun iseng, Bang. lagi iseng bercandain, ampun bang, Dipikir gue Karips manggil manggil dia Bang, Abang, di mana dia itu di bawah gue dan dia tuh tahu kalau gue manggil dia tuh apa gitu kan. Cuma bercanda doang. Terus beneran dipanggil sama dianya tuh Karips palsu ini Bang. Ya udah, ketahuan lah. Terus dia gitu juga teman apa yang tadi sempet DM gue, WhatsApp gue gitu kan. Dia tuh langsung nyecer si Karips palsu ini kan. Gue kejar lo atau gue apain gitu kan, gue report lo, gue giniin. Pokoknya tuh gue bersyukurnya ya gue punya teman-teman tuh yang peka banget sama isi message gue gitu loh. Iya, ciri khas gue tuh nggak pernah hilang gitu loh, dan orang-orang yang deket tuh tahu cara gue, iya, cara gue kirim pesan tuh seperti apa gitu kan. Jadi gini, pas udah kejadian itu kan satu teman Karips tuh kan hubungin Karips, kok dari situ dia tahu kan, Karips tahu kalau dia itu dihack. Dari dia dihack, dia langsung kontak semua teman-teman Karips. Dia bilang bahwa Karips langsung share semuanya bahwa akun dia itu dihack. Jadi semua orang tahu. Nah, karena semua orang tahu, jadi sebelum ada sih satu yang kena ya. Ada satu yang kena, akhirnya transfer tapi nggak semuanya, nggak 700.000. Tapi dari sekian banyak yang di inbox, nggak cuma satu orang yang kena. Betul. Cuma satu orang yang kena tipunya, anggapan gitu ya kan. Nah, karena sekian banyak orang yang di inbox, jadi banyak cerita. Betul. Ya kan, semuanya. Dan kebetulan semua teman Karips jadi udah tahu, oh ini udah nipu nih. Gue main-main ya dia. Gue bercandain. Nah, pindahinnya. Nah, ini hasil screenshotnya bakal kita kasih. Kita akan peragain. Ceritanya, lu temen lu ya? Gue sebagai teman gue yang anak teens itu. Gue sebagai Karips penipu. Tapi asli ini kocak banget gitu kan. Karips penipu. Oke guys, oke teman-teman, ini kita akan bacain. Ada beberapa inboxan si penipu, Karips penipu, bukan Karips penipu, bukan. Karips palsu. Si Karips palsu dengan temannya Karips. Namanya disebut? Enggak ya? Gak ada sebut-sebut nama kan? Ini ada. Jadi pakai sebut nggak? Sebut aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Gue sebagai penipu ya. Gue sebagai Karips penipu. Lagi apa Ben? Lagi nyantai kak. Kakak. Ngapa nih? Lu ada pakai M-banking nggak Ben? Kalau ada, gue mau numpang transfer ke temen gue. Gue bisa. Gimana sih? Ke temen gue bisa perlu soalnya. Besok janji. Abis gue perlu soalnya. Tapi BS bisa. Iya. Abis perlu soalnya. Besok janji udah gue transfer balik. Banking gue keblok, jadi nggak bisa transfer. Ada kak. Berapa duit nih? Santai sama gue mah. Dalam hatinya si penipu pasti yes. Makan tuh. 700. Kalau ada gue pinjem Ben. Besok gue transfer balik. Hahaha. Transfer ke rekening BNI bisa Ben. Temen gue pakai BNI soalnya. Kalau 700 gue gak ada kak. Adanya 800. Hah? Maksudnya? Lah, lu minta 700 kan? Gue gak ada 700. Gue adanya 800. Gue pinjam 700 aja Ben. Gak ada Karips. Gue adanya 800. Kagak ngerti-ngerti dah lo. Sekolah di mana kali? Pip lu. Dia gue ngomong kasar guys. Iya dog lu gitu dog kan. Lu katanya gitu. Terus si Ben ini ya, yang ini bilang, hahaha, bercanda lu kak. Gue lacak lu bro, tenang lain kali. Cerdik ya bro, butuh duit gak gini caranya. Kena lau. Kena tau. Gitu, itu salah satunya. Jadi itu salah satunya, kocak kan. Tapi gue seru aja gitu. Sampai gue tuh di WhatsAppin sama si Ben ini bilang gini, parah lo kak, lu ngatain gue begitu kak. Parah.
Terus gue bilang, lu tahu kan gue kehack gitu kan. Oh, tapi Parah kalau, lu Kak. tapi kalau orang lihat kan kayak Karips ngomong kayak gitu ke dia. Iya. Iya gitu kan. Parah Tapi banget. kesannya tuh Karips. iya. Jadi karena dia udah tahu, makanya dia kerjain. Karena kan yang teman gue sebelumnya ini udah WhatsApp, udah kasih tahu ke semua orang. Terus gitu juga yang tahu share-nya dia itu temannya dia juga gitu loh. Jadi kita emang saling teman-temanan gitulah. Oke. Nah, itu salah satunya. Tapi lucu kan? Ih, padahal Lucu. ngapain amat ditanggepin ya? Masalahnya dia bilang, adanya 800.000. Lah, berarti 700.000 sanggup dong. iya itu dia. Kagak ada Kak, adanya 800. Tapi dia jawab, gue pinjam 700 aja, Ben. Kayak bingung gak sih gitu kan? Antara orang yang nipu itu odol gitu, atau gimana gue gak ngerti lah. Pokoknya itulah. Oke, ada lagi. Nah, ini salah satunya. Terus yang kedua ada temen gue. Kalau itu kan yang tadi cowok. Nah, sekarang yang cewek nih. Karena temen gue tahu, jadi awal mulanya dia itu nanya. Karena dia punya nomor gue, dia akhirnya nanya ke gue, Rip, emang kamu butuh uang ya gitu kan? Terus gue bilang, hah? Oh enggak nak, gue lagi di hack Instagram gue. Oh iya? Iya. Terus begitu udah. Dia WhatsApp tuh ceritanya. Dia WhatsApp, terus begitu dia bales. Dia kayak inilah mastiin gitu kan. Nih. Akhirnya karena udah tahu kalau itu ditipu, baru dia kerjain. Ya. Gua sebagai Karips penipu ya. Alright. Karips jadi siapa? Lagi jadi Erna. Erna namanya. Oke. Ready. Action. Lagi apa nak? Lagi kerja Rip. Lu ada pakai M-banking nak? Ada pakai M-banking gak nak? Kalau ada, gue mau numpang transfer ke temen gue. Abis perlu soalnya. Besok janji, udah gue balikin. Banking gue keblok, jadi gak bisa transfer. Jadi motifnya sama ya? Sama ya. Kata-katanya sama. Sama semuanya. Kayak Terus copy-paste. dia nanya, nih temen gue, berapa Rip? 600.000 kalau ada nak, banking gue keblok jadi nggak bisa transfer. Terus dia share screenshot tulisannya, layanan M-banking Anda terblokir, silakan hubungi Halo BCA. Mana sih? Transfer kemana Rip? Ke rekening BNI, bisa nggak nak? Temen gue pakai BNI soalnya, kalau bisa gue kirim nomor rekeningnya. Iya Rip. Nah habis itu kan dia nanya nih sama gue ya kan? Ini nomor rekening nih. Ya nomor rekening. Nomor rekeningnya nih gue kasih tunjuk ya, kasih ini tahu nih ya. Nih nomor rekeningnya 0848255842 atas nama Siti Kotimah BNI. Betul. Itu nomor rekening BNI-nya nak, bening gitu. Erna. Oke, wait. Oke, jadi Erna kesannya menanggapi, oke, gue akan transfer gitu Iya. ya. Terus dengan senang hatinya si penipu bilang ini, thank you Erna. Dikasih emoticon gitu guys. Sedangkan si Erna udah tahu gitu kan. Ya, Oke, wait. dia bilang gini, bukti transfernya kirim ya nak, gue mau kirim ke temen gue soalnya. Terus dia kasih kayak emoticon thank you salaman gitu ya kan. Terus Erna bilang oke. Nah, terus gue si penipu jawab, kayak gak sabar kayak si penipu. Nah, gak lama kan, kalau udah kasih tahu ya. Terus Erna bilang, karena dia udah tahu, dia bilang, you're not Ripka. Terus Erna bilang kan, you're not Ripka. Terus tuh si penipu bilang, kok tahu? Terus dengan pedenya dia bilang, udah lu transfer ya? Gue bilang, Erna bilang, udah cek aja. Terus si penipu bilang, nipu lu, tai. Tahu. Gak ada lu transfer, dia bilang gitu. Aku report kamu dan accountmu ya. Report gimana? Gak ada transfer. Nomor rekening nomor rekening kamu saya blok. Saya akan call ke BNI. Terus ini, thank you. call aja, emang ada transfer. Kalau ada saya call aja, emang ada transfer. Kalau ada saya kembalikan, tapi jangan laporkan. Gimana? Negosiasi guys. Berusaha ya. Antara dia mau ngobrol sama Erna lebih lama, mungkin dia mau kenal gitu kan. Mungkin. Terus gitu Erna bilang,
kalau kamu mau nipu jangan pakai akun temen saya, pakai akun sendiri dong gitu kan. Terus dia greget kali. Saya tanya ada transfer apa enggak. Tetap saya akan call BNI. Terus ini, biar dikembalikan, saya transfer balik aja gimana? Wait, nggak sabar dia tuh ya. Wait, saya call center BNI dulu. Oh, udah, nggak ada. Dah, akhirnya sampai situ lah pembicaraannya. Selesai. Dia ketakutan guys. Dan tahu nggak sih kak, dia itu sempet dilaporin sebelum gue. Jadi ini akun BNI ini kan sekarang nih rekeningnya ya? Rekeningnya itu memang udah dilaporin ke BNI-nya. Karena kan sekarang kan udah keren kan zaman sekarang nih. Cek rekening.id. Nah, di situ kalian bisa laporin akun itu supaya akun BNI atau BCA atau apapun diblokir dari bank tersebut gitu. Oh, rekening-rekening penipu ya, lah ya. Jadi nggak bisa diambil lagi gitu sama mereka. Oke. Nah, jadi itu guys cerita-cerita ininya apa sih namanya? Kayak ngerjain penipunya juga lah, ngerjain balik lah. Ngerjain balik. Pengen tahu juga sih endingnya Iya. menuju sampai mana gitu kan. Terus ada satu lagi nih kak, itu teman gue, dia ini kayak dari teman kampus gitu kan. Dan itu tuh ya dia mewakili teman-teman kampus lah yang cukup unik gitu kan, cukup bijaksana, bukan cukup emang ya dia memang selalu bijaksana dalam menangani si penipu-penipu ini gitu. Nah, jadi masih sama lagi di mana kak, pokoknya isinya sama gitu ya. Terus dia jawab gini, jangan gunakan segala cara untuk mengisi perut dan mengusik reputasi orang lain. Nah, hukum yang sama akan kamu dapat sewaktu-waktu, which is kayak hukum karma yang kalau dipercaya sama pada umumnya. Tinggalkan pekerjaan ini, itu tidak baik buat jiwamu dan tubuhmu dan orang-orang di sekitarmu. Enggak, dia nggak pakai ketawa. Kamu bisa lebih baik, lebih berguna dari ini, dan kamu sebenarnya sadar akan hal ini. Jadi dalam itu tuh di caps lock. Gue udah sabar ya gimana gitu. 1, 2, 3 bertobat. Salam nalar sehat buat saudara yang telah ambil alih akun ini. Gila, kita udah kayak konspirasi gak sih? Tapi emang benar sih. Jadi tuh karena gue bersyukurnya gini sih kak, karena gue gercep juga, gue yang satu kena tipu gitu kan, tapi hampir kena, tapi dia langsung hubungin gue dan dia kasih tahu kalau Instagram gue kehack. Jadi gue minta tolong sama dia, bahkan gue DM pakai akun gue yang satunya lagi yang memang untuk private banget gitu kan. Gue gue DM ke satu orang, gue minta tolong untuk kasih tahu ke orang-orang kalau akun gue lagi dihack gitu kan. Dan ternyata ketika teman-teman gue mulai kayak kasih tahu akun gue dihack, itu langsung diblok sama dia. Karib kan nungguin, nggak diem aja kan habis dihack. Betul. Dia juga do Gua langsung, something gitu iya, loh. betul. Ada beberapa hal yang dilakuin, tapi kan itu butuh waktu. Betul. Nah, sepanjang waktu itu berjalan, teman-temannya Karib tuh semuanya tuh kayak share apalah segala macam supaya semakin banyak orang yang tahu. Terus habis itu kedua, dia teman-teman Karib tuh pantau dia itu masih tetap ada apa enggak, akunnya itu masih aktif menipu apa enggak gitu. Karena dari situ kan orang juga tahu dia masih ini nih Karib, dia masih ini gitu kan. Which is maksudnya berarti akunnya itu belum ditutup sama Instagram. Betul. Gitu. Jadi kita sembari nunggu Karib lapor ke Instagram. Iya ya betul. Kan? Gue tuh sampai ini loh kak, ngirim email pribadi pertama gue disuruh kakak gue. Terus gitu gue sampai kasih email gue ke si anak teens ini yang pertama hubungin gue itu, panggil aja Yosep lah, emang dia tahu kan. Anyway, dia seneng kok namanya disebut gitu. Nah si Yosep ini dia coba masuk pakai email gue, dan ternyata pintarnya dia akun gue itu dipakein emailnya dia, email misalnya si penipu nih ya, sama si penipu ini, penipu Ripka Siwalete
apa namanya, Ripka si walletnya example.com. sampai gue nggak bisa masuk. Dan walaupun gue pakai email gue dan nomor telepon gue juga nggak bisa gitu kan, email gue tuh nyambungnya malah ke akun yang baru. Ya jadi nggak bisa dipakai sama sekali jadi, gitu loh. Kan apa sih namanya? Jadi kalau kita udah login nih, udah diambil nih akunnya, dia ganti akunnya dengan email yang baru. Betul. Jadi nanti kalau misalnya akun itu mau dilaporkan untuk forget password atau something gitu, itu apa sih namanya, kayak link untuk reset passwordnya itu masuk ke email yang baru gitu. Dan tapi pas dia merubah email itu juga dinotif ke emailnya Karib sebenarnya. Ya, sebenarnya di notif. Ya. Tapi karena gue ini masih pakai pakai email yang udah jadul banget gitu kan, gue nggak bisa sebutin di sini, udah jadul banget. Jadi nggak lo cek. Iya, jadi nggak protect kayak email yang sekarang ini banyak orang pakai pada umumnya gitu loh, nggak seketat yang seperti ini gitu loh. Nah terus udah gitu, gue tuh berusaha untuk kayak minta tolong sama teman-teman gue, bahkan beberapa dari anak-anak teens tuh berusaha untuk jadi hacker juga saat itu. Tiba-tiba mau jadi hacker ya kan? Iya, tiba-tiba jadi hacker gitu kan. Dan ternyata dia bilang kalau misalnya temen dia yang sama juga dengan temen gue yang kirim link itu, ribet banget dah. Jadi temen dia ternyata temen gue juga dan temen lo juga, yang si ini tuh siapa? Yang ini yang kena hack juga. Oh si itu yang ya, oh temen yang itu kirim link gue itu, yang pertama kali bikin Karib ke hack. Ya, yang kirim link itu ke gue, dia ternyata itu kena hack dan gue baru tahu dari temen gue. Jadi memang kita tuh satu komunitas gitu, kita tahu gitu kan, kita kenal tapi nggak terlalu dekat gitu tapi kan. Tapi itu telat jadinya, kau taunya. Jatuhnya telat, dan dia ternyata udah kayak 2 hari lebih udah dihack. Sedangkan gue 1 hari itu tuh paniknya minta ampun. Gue bukan panik karena akun gue, bukan. Karena banyak yang nanyain lu. Iya, transfer apaan? Terus udah gitu, gue tuh nggak mau sampai mereka tuh juga kena imbasnya gitu loh. Gue nggak mau, gue mencegah hal itu banget. Jangan sampai mereka tuh rugi karena gue gitu loh, karena akun gue ini gitu kan. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian ngalamin hal itu, usahain kalau misalnya itu jangan diem aja. Bukan betul. Berarti kita kayak alah akun doang ya lah, doang. Bukan ya. Poinnya itu bukan di situ. Poinnya itu akun apalagi Instagram ya. Instagram itu udah kayak bisa jadi wajah kalian gitu. Betul. Jadi identitas kalian. Betul. Kalian inbox orang, dia tuh langsung bisa percaya gitu loh dengan akun itu gitu. Betul. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan akun kalian tuh, apalagi kalau Instagram masih kelihatan ya, kayak misal email juga kalian harus buru-buru diiniin. Walaupun email gue nggak gue pakai, bukan masalah itu banyak banget yang bisa kena dari itu. Email tuh paling penting. Betul. Email tuh bisa karena nyambung kemana-mana betul gitu. Jadi kalian itu kalau misalnya terjadi gitu, buru-buru deh share ke siapapun. Walaupun ya kalau misalnya gue oh ya gue nggak kenal orangnya, jadi nggak kenal sama gue gini. Tapi at least gue dapet informasi itu. Bisa ke hack loh di Instagram bla 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 gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai ada yang ngontek kita dengan atau gimana, cuman kalau gue waktu itu gue dapet temen gue kena hack juga, kenalan gitu. Tapi kan nggak kena ke gue karena gue nggak follow. Jadi dia nge-share temennya kena hack. Jadi kan gue gak kenal sama temennya, jadi gue gak kena hacknya. Tapi gue cuma tahu sekedar, yang ini kena hack ya, udah gitu doang. Tapi gue gak tahu kenapa bisa kena hack dan gimana-gimananya. Kalau misalnya kalian tahu nih dari podcast kita gini, kalian bisa share juga ke orang-orang. Kalau misalnya ada link kayak gini, jangan diklik ya. Terus itu kalau misalnya kalau bisa Instagram kalian diprotek misalnya dengan nomor ada yang namanya two factor authentic itu. Iya, betul. Two-factor authentication kalau nggak salah. Iya, pokoknya kayak gitulah. Itu buat kayak ngelogin itu kalian dapat verifikasi SMS dulu. SMS sama email. Iya, sama email. Jadi dikasih tahu, lu ngelogin di sini ya, gitu. Terus itu kalau misalnya terjadi ketipu, langsung share ke siapapun. Betul. Walaupun berasa kayak penting-penting amat, share aja. Bukan masalahnya apa-apa sih. Oke, kalau misalnya dia nggak minta uang sama lo, tapi kalau misalnya dia kirim link ke orang yang benar-benar ternyata
orang penting banget dan itu dia buka terus ternyata dia memakai akun orang penting itu untuk nipu orang lain lagi, itu nggak akan selesai dan memang ternyata udah banyak yang kena hack Kak. Serius, termasuk anak teens juga ada beberapa dia kena hack dan dia bilang ini tuh semacam pesan berantai untuk bisa dihack akunnya untuk digunakan buat nipu-nipu orang. Karena gitu. kebetulan gue juga karena kayak gue denger juga katanya temen gue yang ketipu itu juga kenanya kayak gitu juga. Karena link itu kan. Gitu juga. Iya sama. Jadi apa sih namanya, kalau bisa kalian share Betul. informasi ini. Jangan pernah klik link apapun itu. Yang bilang katanya kalau yang itu bilangnya apa? Ada gambar lucu, macam-macam sih, macam-macam, beda-beda. Okay. Dan itu dia juga bukan cuman kirim nomornya, bukan cuman kirim pesan doang, tapi dia abis itu misalnya kalau dia nggak dapet nih uangnya dari seorang itu, dia kirim link. Coba deh klik ini, lucu tahu ada gambar kamu. Oke. Jadi untungnya teman-teman gue tuh pada tahu gitu loh. Kalaupun misalnya nggak ketipu, kalau nggak ketipu duitnya, tapi kamu bisa akun kamu itu bisa dijadikan rantai untuk ketemu kontak lainnya yang jadi kayak ngirimin link-link itu. Jadi semakin banyak yang klik link itu, akan semakin banyak kesempatan untuk si penipu itu menipu orang lain gitu kan. Dan gue belajar juga dari kakak mentor gue, kalau misalnya dia bilang dia waktu itu Facebook kena hack juga, tapi dia bilang gini, jadi main cepet-cepetan gitu. Jadi Instagram misalnya lu mau masuk akun ya lu harus pakai email lu cepet gitu kan. Dan yang tadi udah pernah tadi udah sempat dibilangin, udah sempat dibahas kalau gue kirim email juga, gue lapor ke Instagram. Jadi gue nggak cuma diem aja dan menunggu Instagram gue bakal balik lagi. Enggak, gue nggak bisa seperti itu. Bahkan gue kalau bisa itu kirim pesan ke semua orang, ke grup. Gue sampai kasih tahu walaupun nggak ada yang temenan sama gue Kak, tetap gue kasih tahu karena mungkin anaknya itu bisa jadi temenan sama gue gitu kan. Benar. Nah jadi akhirnya tuh gue kirim ke semuanya, ke semua orang, sampai orang yang nggak penting banget, orang yang nggak kenalan sama gue tetap gue kirimin karena gue takut, gue hanya menjaga sih jangan sampai mereka kena juga gitu kan. Nah terus udah gitu gue kasih tahu juga lewat Instagram gue yang lain, gue DM-in satu-satu, Kak please tolong jangan digini-gini karena itu bukan saya. Dan gue sampai update di status di WhatsApp status untuk kasih tahu kalau Instagram gue di-hack. Jadi kalau misalnya ada yang kayak kirim pesan seperti itu jangan diladenin gitu. Sama kalau misalnya kena hack kayak gitu tuh ya, kalau bisa apa sih namanya, ada kayak misalnya gue nih, gue kan nggak kena hack tapi si Karips yang kena. Gue nge-share aja, guys, ada temen gue yang gini. Kalau misalnya misalnya gue nge-share sih yang two factor authentication itu kan, gue kasih tahu caranya gini. Itu tuh banyak banget yang lihat, jadi maksudnya banyak banget yang dapat informasi itu. Bahkan banyak yang nge-DM gue, thank you ya udah nge-share ini gitu. Dan bahkan screenshot gue teks yang gue bikin itu di-share ulang karena tujuannya memang bagus gitu loh. Iya betul. Jangan kalian diem aja karena cuman kayak bukan gue ini gitu kan. Iya betul. Bukan gue kayak kena ini. Betul. Bukan gue ini tuh. Bukan masalahnya itu, bukan. Jadi makin banyak yang tahu semakin berkurang lah betul. ininya gitu kan. Kalau misalnya logikanya gini, Karips kena, kemungkinan temen Karips yang temen gue juga kan kita kan pasti punya mutual friends kan. Iya betul. Mutual friends gitu tuh pasti kemungkinan akan kena juga. Betul. Karena dia inboxin semua yang temen Karips. Iya. Nah kalau semua temen Karips nggak ada yang tahu tentang link itu, berarti kan kemungkinan temen Karips itu akan mengklik. Iya. Semakin banyak mutual friends kita kena, semakin juga suatu hari gue mungkin nggak nyadar link itu berbahaya. Karena dia pakai metode lain, tapi itu otomatis kena gue gitu misalnya. Itu kalian harus lebih aware sih sama yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue juga kadang-kadang suka gitu sih, ngapain lah, peduli amat. Iya kan, gue ini yang kena. Tapi kemarin somehow gue merasa kayak worry banget karena segitu ininya cara orang nipu tuh nggak cuma nih kayak zaman dulu SMS kirim link biasa begitu doang. Sampai dia impersonate elunya gitu kan, saking ininya gitu. Aduh gila deh, gue tuh serem aja sih.
jangan sampai nanti pas besok-besoknya gue pakai Instagram gue disuruh bayar ya kan. Iya. Gila. Tiba-tiba pada nagih, kapan lo bayar? Katanya kemarin lo bilang besok lo transfer balik. Makanya kan gila. Gue buat kuliah aja masih mikir ya. Gitu. Iya jadinya ya ada juga, dan akhirnya Kak, karena gue gercep gitu ya, karena gue gue nggak mau banyak orang yang dirugikan juga. Akhirnya gue masuk terus dengan email gue dan gue laporin. Terus temen gue juga gue minta tolong untuk report. Iya, Kalau itu juga itu. Kalau mau report itu ada di klik di profilnya, terus itu kan ada garis 3. Nanti kita gue akan kasih video yang dia ini. Oke, jadi caranya ini klik report. Report account pretending to be someone else, someone I know. Submit. Oke, thank you teman-teman. Nah jadi itu sangat membantu loh. banget karena dari situ. Jadi kayak kalau Instagram temen tuh gue, kayak apa sih kayak nyadar bahwa nih akun ada yang ngapa-ngapain nih kayaknya nih. Iya. Karena banyak banget tiba-tiba yang ngelapor gitu kan, Betul. padahal teman-teman baik-baik aja. Dan itu sangat pengaruh. Makanya kalau misalnya kalian kena hack, minta tolong sama teman-teman kalian. Mau kenal kayak mau enggak kayak serius, iya minta tolong aja supaya apa? Supaya enggak ada yang dirugikan gitu loh. Nah, terus udah gitu gua sama teman gue yang dikirimin itu link, gua lebih duluan pulihnya dibandingkan temen gue yang kirim link ini. Dia tuh udah 3 hari apa 2 hari kena hack, sedangkan gue nggak sampai sehari. Bayangin Kak, lu gue kena hacknya dari jam 2, which is hitunglah jam 12 gitu ya, kan. Jam 12. Hitung jam 12. Terus gue pulihnya tuh jam 10 malam. Gila, cepat banget kan? Berarti emang Instagram itu bertindak lebih cepat gitu. Yeah. Cepatnya kenapa? Bukan karena temen-temennya aja yang report, tapi gue juga sebagai orang pribadinya nih yang punya Instagram, gue melakukan sesuatu gitu loh. Gue sampai emailin, sampai gue ngelakuin sesuatu. Terus pas udah jam 10 itu udah dapet, gue berhasil masuk, gue ganti semuanya, bahkan gue ngikutin yang cara lo yang pernah lo yang waktu itu lo share Kak. Lagi gitu. Iya, gue share, terus gitu gue kasih tahu juga kalau akun ini udah balik sama gue, dan gue ganti semua passwordnya, gue ganti emailnya dengan email yang lebih baik gitu kan. Terus abis itu gue DM orang-orang yang di DM sama si penipu ini. Gue bilang, please Kak jangan di ini, please jangan diklik, please jangan di iniin. Terus sampai saking gue capek Kak ngetiknya. Copy paste. Enggak, Oh, enggak. gue rekam. Oh iya pantesan. Gue bingung kan Iya. karena Karibs itu nggak ngasih tahu gue apa sih namanya, Kak ini gue udah balik gini Iya. ke WhatsApp nggak, tapi ke DM. Gue udah nggak percaya lagi sama Instagram Karibs mendadak gara-gara kejadian itu kan. Tiba-tiba dia kirim voice note ke DM. Kak, Instagram gue udah balik gini. Terus gue lagi ngobrol sama teman-teman gue video call. Hah? Kok tiba-tiba Karibs ngirim gue video call? Kayak nggak amazed juga kan lo Kak? Gue nggak percaya karena Iya. gue pikir tuh memang akan lama gitu. Iya. Kan. Terus gue bilang bohong lu. Masih nggak percaya Gue bilang gitu. bohong lu, gue nggak percaya, gue gituin. Terus akhirnya gue bikin video. Iya lo bikin bener Kak ini gue gini. Terus baru lah gue bilang, oh ternyata Karibsnya udah balik gitu. Iya. Karena gue nggak cuman dia voice note aja, tapi gue juga taruh di story. Karena kan kalau satu-satunya cara buat ngeyakinin orang kalau gue udah balik lagi di Instagram itu dengan cara gue nunjukin muka gue, walaupun gue sebenarnya sedikit kayak trauma sedikit sih. Serius, gue tuh sampai mimpi gitu, tau gak sih, mimpi Instagram gue kehack lagi gitu loh. Saking gue emang pertama sih panik banget gitu, karena panik banget sih. Jadi gue shock, gue kaget, kayak akhirnya jadi trauma. Akhirnya tiap malam itu gue mimpinya tuh kalau Instagram gue masih kehack gitu. Tapi yang lucunya gara-gara kejadian ini terus gue banyak nge-share story, banyak apa. Karibs juga banyak kan. Yang lucu apa?
view viewers story. dia gila. View story Kayak kita naik, meledak 2 kali lipat gitu. iya naik 2 kali lipat, dan biasanya tuh yang cuman ya berapa gitu kan, berapa ratus gitu kan. Kalau ini kayak ratusan. Sama dong. Enggak, iya pokoknya jadi berapa rame gitu iya, lah. lebih rame dibandingkan yang awal-awal gue cuman nge-share biasa Biasa, lah gitu kan. Gua juga- Ini tuh gua juga, sampai gua banyak nggak ngerti. banget, karena bahkan tuh yang bukan followers gue aja langsung kayak ngeliat, mungkin ada penipunya juga yang ngeliat gue gitu kan, Instagramnya balik. Kena lah. Tapi justru kayak mikirnya kayak bersyukur karena makin banyak orang yang lihat, makin Betul. bagus informasi itu Orang-orang sampai kan. bakal apa ya, bakal terhindar dari itu. Mm-mm. Gitu. Ya, Oke. thank God dia gue gitu sih, karena gue cepat dan teman-teman gue juga cepat, dan kakak gue juga ikut andil dalam bagian itu gitu loh. Jadinya mencari caranya ya. iya, karena sayang aja orang-orang yang kena tipu. Gue sayang mereka gitu loh. Gue nggak mau mereka tuh tersakiti hanya karena sedang gue dan mulai lebay ya. Oke, intinya kalau misalnya kalian ngalamin apa sih, hack atau gimana sih caranya? Yang pertama, jangan panik. Jangan panik, jangan lari keluar terus Iya, bakar-bakar, lari, jangan. Ya. Itu nggak akan membuat Instagram kalian kembali. Nggak akan bawa-bawa menghindar. obor terus udah gitu pentungan dibilang Instagram gua kehack, woi saudara-saudara. Iya, itu nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak even tetangga lu nge-follow lu. belum tentu. Belum tentu bener. Kayaknya rata-rata yang follow tuh orang-orang yang jauh. gitu. Iyalah, orang udah ketemu ya oke fine. Iya. Gitu. Terus Jadi yang kedua, pertama jangan panik, jangan kedua panik, informasiin ke semua orang yang kalian kenal. Iya. Mau dari kalau WhatsApp. bisa yang paling gampang kan gratis ya, WhatsApp. WhatsAppin semua orang. Betul. Dan kalau mau gampang di grup tuh. Betul. Share aja di grup. Share di grup sekolah, apa segala macam, share semuanya. Ya kan, udah di share, orang udah tahu. Minta juga mereka share kalau Betul. mereka tuh follow Instagram kalian. Supaya semua orang bisa tahu ya kan, yang di Instagram. Betul. Habis itu update di story WhatsApp juga Pokoknya bisa. di mana aja Pokoknya kalian update. update, mau di Facebook, mau di Ya, Facebook juga WhatsApp atau mau di mana kek, terserah kalian, Telegram kek, Habis Line, itu buru-buru ngelapor ke Instagram. Instagram. Caranya ada 2, 1 email langsung. Ya. Kedua, kan kalau misalnya email kalian diganti atau password kalian diganti, itu kan kalian akan dilaporin emailnya. Kamu sudah mengganti email kamu atau kamu sudah mengganti password kamu. Di bawahnya tuh ada bilang apakah ini kamu gitu Iya. kan, dia tanya apa itu kamu. Kalau misalnya iya, abaikan. Kalau bukan, laporkan. Nah, klik laporkan. Betul. Ya kan, lapor. Terus itu email juga, jadi 2 kali. Betul. Ya kan, udah lapor Instagram. Habis itu minta teman-teman untuk report akun itu. Ya. Report semuanya, walaupun dia belum ada tindakan penipuan segala macam, lapor aja langsung. Toh emang udah kehack kan. Betul. Habis itu sudah dilapor, Terakhir masuk ke Instagram, bukan yang kalian masukin emailnya terus yang need more for help. Jadi kalian klik itu yang akan menuntun Need more? kalian for help. oke. Jadi bantuan yang lainnya gitu loh. Itu tanda-tanda orang yang mau dihack untuk diperbaiki. Yang biasanya yang punya akunnya asli itu dia akan ditanyain email pertama yang dibikin saat membuat Instagram gitu. Nah, karena udah dicobain semuanya, makanya Instagram itu cepet balik, dan semakin cepat balik ke Instagram itu semakin makin kecil kemungkinan orang kena tipu. Betul. Gitu. Makanya dari antara sekian ada sih 1 Karips yang kena ya kan, tapi lumayan lah, nggak gede-gede banget sih. Betul, nggak kayak teman gue yang sebelumnya itu. Yang sebelumnya Dan mungkin setelah gue udah pulih, dia sorenya apa malamnya dia baru bilang jangan diklik link itu, sedangkan gue udah klik duluan dan gue udah balik duluan. Telat bu. Gue bukannya apa sih, sempet gue kesel banget, tapi gue pikir ya dia juga kena tipu, jadi ya mungkin dia juga nggak ngerti kali Karips. mungkin. Makanya kan ini tujuannya kita Ya. bikin ini supaya kalian, biar orang tahu lah setidaknya gitu kan. Benar. Kalau misalnya terjadi sesuatu kayak gitu. Udah Itu aja. sama jangan lupa proteksi akun kalian. Betul. Konekin dengan nomor HP, terus email kalian konekin dengan email yang lain. Kalau bisa Betul. email yang lain konekin lagi dengan email Konekin lagi, ya. supaya banyak alternatif Betul. emailnya Betul. gitu.
betul banget. Itu penting banget soalnya, apalagi email ya. Oke, segitu aja. Segitu aja. Cukup panjang. Ya segitu aja, tapi panjangnya sampai 40 menit kali ya. Lebih Lebih ya. Sorry ya guys, tapi nggak apa-apa, ini buat informasi aja sih, supaya kita bisa tetap berjaga-jaga guys. Gitu. Oke. Ini apa sih namanya, kalau ada yang mau share sesuatu atau misalnya ada yang mau kita bahas sesuatu, kali aja kita tahu dan kita mau bantu bahas, mau share juga, gitu kan. Jangan lupa komen di bawah. Jangan yang sensitif ya bahasannya. Yang ringan-ringan aja. Yang umum aja gitu. Yang mungkin kita bisa bahas gitu kan. Betul. Oke. Segitu aja dari Mari Podcast. Semoga informasi-informasi dan juga celotehan-celotehan kita dapat membantu teman-teman, dapat membantu rekan-rekan yang terkena hack. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ingat, you are love, so spread the love. Bye bye. See you on next video.